Marc Marquez diyakini akan menjadi salah satu pembalap yang bersinar pada MotoGP 2025 mendatang setelah dia direkrut oleh Ducati untuk bertandem dengan Francesco Bagnaia. Promosi ke tim pabrikan didapatkan setelah Ducati tidak bisa melewatkan riwayatnya sebagai salah satu rider terhebat dengan raihan total 8 gelar juara dunia. Tak sekedar prestasi di masa lalu saja yang menjadi pertimbangan pasukan Borgo Panigale, Marquez sendiri juga tampil kompetitif bersama Gresini Racing sepanjang musim 2024. Dari total 20 balapan yang dijalani, Marquez menorehkan total 10 podium dengan 3 kemenangan untuk membawanya mengakhiri musim tersebut di peringkat ketiga. Hasil tersebut merupakan hasil yang luar biasa mengingat rider berusia 31 tahun itu menunggangi motor Ducati versi yang lebih lawas dibandingkan Bagnaia atau Jorge Martin. Mendapatkan kembali status sebagai pembalap pabrikan tentunya menghadirkan asa yang tinggi bagi seorang Marquez untuk bisa menjadi juara dunia lagi. Pasalnya dia sempat merasa karirnya mendekati ujung ketika menjalani tahun-tahun terakhir di Repsol Honda dengan segenap krisis yang dialaminya. Satu musim petualangannya bersama Gresini Racing benar-benar memberikan dampak positif dalam diri Marquez, di mana dia merasa terlahir kembali sebagai pembalap hebat. Menghadapi musim 2025, Marquez ingin merefleksikan apa yang sudah ditorehkan sepanjang MotoGP 2025 sebelum menyiapkan fisiknya sebaik mungkin. Dia ingin ketika mengawali kompetisi kelas utama tahun depan dengan kondisi yang 100% prima, mengingat memiliki kans meraih gelar juara yang besar. Dengan bergabung bersama Ducati, rider Spanyol itu semakin percaya diri karena tim ini merupakan tim terbaik dengan motor yang paling kompetitif saat ini. Dalam kesempatan yang sama, Marquez juga tidak lupa mengucapkan apresiasinya kepada Gresini Racing atas segala kesempatan yang membuatnya bisa kembali ke level terbaik. Satu musim di Gresini Racing membuat Marquez menemukan atmosfer yang sangat baik, terlebih lagi di tim tersebut dia bertandem dengan adiknya sendiri, yaitu Alex Marquez. Kini Marquez merasa memiliki 2 kesempatan terakhirnya untuk bisa kembali menjadi juara dunia dengan Ducati, setidaknya pada 2025 dan 2026. Menatap tahun 2025 dan 2026, 2 musim tersebut akan menjadi peluru saya guna memenangkan gelar juara dunia. 2 musim itu mungkin akan menjadi yang terakhir. Yang jelas kami berada di tim terkuat dan di atas motor terbaik. Saya bersemangat, kata Marquez. Pembalap asal Italia, Luca Marini, merasa Honda masih harus menempuh jalan panjang untuk mengejar ketertinggalan dari kompetitor pada MotoGP setelah mencapai titik terendah baru pada 2024. Menurut Marini, Honda harus mengejar ketertinggalan setengah detik lagi selama jeda musim dingin agar bisa bersaing pada MotoGP 2025. Pabrikan Jepang itu mengalami musim yang buruk lagi pada MotoGP 2024 dengan RC213V yang bermasalah dan berakhir di dasar klasemen di belakang Yamaha. Tren peningkatan performa yang jelas terlihat dari uji coba Misano pada September yang memungkinkan pembalap LCR Johan Zarco mengantongi finish 10 besar pertamanya di Indonesia dan Thailand. Namun, adik tiri Valentino Rossi menyadari bahwa Honda masih menghadapi jalan panjang untuk pulih dan harus terus bekerja keras di luar musim untuk memperkecil jarak dengan para pesaingnya pada tahun 2025. Pembalap 27 tahun yang bergabung dengan Honda Racing Corporation pada awal 2024 dengan kontrak 2 tahun menegaskan kembali bahwa Honda memiliki potensi untuk menjadi pabrikan terbaik kedua MotoGP di belakang Ducati yang dominan. Baik Honda maupun Yamaha dapat menikmati kebebasan yang lebih besar dalam hal pengujian dan pengembangan motor berkat sistem konsesi baru yang diperkenalkan oleh MotoGP. Namun rekan tim Marini, Joan Mir, sebelumnya menyatakan bahwa Honda tidak memperoleh apapun dalam jangka pendek dari konsesi ini dan dampaknya tidak akan terlihat hingga tahun 2025. Ketika diminta untuk membandingkan harapan Honda dan Yamaha pada 2024, Marini mengatakan timnya dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar selama musim ini.
Tetapi itu tidak cukup untuk memperkecil jarak dengan rival lokalnya. Kami selalu tertinggal satu langkah di belakang Yamaha karena mereka memulai dari titik yang jauh lebih tinggi dari kami. Kami memperoleh banyak hal, kami memperkecil jarak, tetapi kami masih belum selevel dengan mereka. Quartararo sangat mengenal Yamaha dan mampu membawa motor hingga batas maksimal, ungkap Marini. Fabio Di Giannantonio mengatakan bahwa dia akan mencoba mengganggu Marc Marquez dan Francesco Bagnaia saat ia berada di tim yang sama dengan pembalap pabrikan Ducati pada MotoGP 2025. Berbekal performa impresifnya di atas motor yang berusia setahun lebih tua pada 2024, pembalap yang akrab disapa Di Gia tersebut telah mendapatkan kontrak langsung dengan Ducati untuk mengendarai GP25 terbarunya bersama VR46 tahun depan. Persyaratan kesepakatan tersebut memberi pembalap Pertamina Enduro VR46 itu status yang sama yang memungkinkan Jorge Martin memenangkan gelar MotoGP 2024 bersama Pramac. Di Giannantonio sekarang akan menjadi satu-satunya pembalap di luar tim resmi yang mendapatkan motor spesifikasi pabrikan dan dukungan teknis penuh dari tim Borgo Panigale tersebut. Pembalap Italia itu berharap hal ini akan memungkinkannya untuk berbaur dengan Marquez dan Bagnaia pada MotoGP 2024. Tetapi pembalap tim milik Valentino Rossi itu merasa tidak akan ada banyak tekanan padanya untuk tampil di level teratas. Ini adalah kesempatan yang indah, begitulah adanya. Kami bisa bersenang-senang, mencoba menjadi orang luar. Kami bisa mencoba mengganggu mereka dan ini juga akan memberi saya kesempatan untuk belajar banyak dari mereka dengan bekerja pada level yang sama dengan mereka, ungkap Di Gia. Tujuannya Di Giannantonio adalah tumbuh dan menikmati pengalaman, menikmati GP25, melaju kencang. Mendapatkan kesempatan di VR46 tahun ini, ia mengungguli rekan setimnya yang lebih berpengalaman, Marco Bezzecchi, dengan finish di posisi ke-10 dalam klasemen pembalap. Setelah mengalami cedera pada bahu kirinya di Austria, ia terpaksa melewatkan 2 balapan terakhir tahun ini untuk menjalani operasi. Periode pemulihan yang panjang berarti ia juga absen dari uji coba pasca musim di Barcelona bulan lalu dan dengan demikian ia kehilangan kesempatan untuk mengendarai prototipe GP25 yang baru. Tetapi setelah menerima umpan balik positif mengenai motor baru itu dari pembalap uji Ducati Michel Pirro yang mampu membuat perbandingan langsung antara kedua versi Desmosedici setelah membalap dengan GP23 di Barcelona. Kini pembalap berusia 26 tahun itu bersemangat untuk memulai babak berikutnya dalam karirnya dalam uji coba Sepang pada Februari 2025.